Penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS adalah penyakit yang bisa menyerang seluruh sel saraf tubuh. Bahkan penyakit ini dikategorikan dalam penyakit neurologis fatal. Berikut adalah informasi mengenai penyakit ALS. Ya, masih bersama Dr. Tovan dan kita masih membahas mengenai amyotrophic lateral sclerosis atau ALS yang ini kemudian menjadi satu penyakit yang cukup populer dibahas oleh banyak orang karena terkait ada satu gerakan bernama Ice Bucket Challenge ini yang dilakukan oleh banyak pesohor-pesohor di dunia sehingga kita kemudian cukup aware ataupun cukup ingin mengetahui sebetulnya ALS ini apa. Kita akan mencoba ke Indonesia sebetulnya dokter, angka keterjangkitan ALS di Indonesia ini seperti apa dan rata-rata usianya berapa saja yang terjangkit ALS di Indonesia? Ya, memang berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu ada kejadiannya dibanding di Indonesia lebih tinggi di luar negeri karena pada usia orang-orang kulit putih itu lebih tinggi. Kalau di Indonesia itu 2 per 100.000, sedangkan di kulit putih itu 1 per 20.000. Jadi kalau per 100.000 berarti 5, 2 banding 5. Nah, jadi terjangkitannya lebih tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia umumnya diketahui atau terdiagnosis penyakit ALS itu pada usia antara 45 sampai 50, sedangkan di luar negeri kebanyakan antara 50 sampai 60 tahun itu baru ketahuan. Jadi kita lebih cepat rupanya. Ya, oke. Kalau kita bahas sedikit mengenai satu obat yang tadi sudah disaksikan, Riluzole. Ya. Sejauh mana ini bisa menjadi satu solusi sebetulnya, dok, untuk bisa mengatasi ALS ini? Ya, Riluzole itu kalau kita sebenarnya suatu anti glutamat. Tadi dikatakan ada asam glutamat, monosodium glutamat. Nah, anti glutamat ini ternyata dalam penelitian juga tidak terlalu bagus ya. Kalau kita ya lumayan dikatakan. Nah, dia ini kita minumnya 50 mg, 2 kali 50 mg. Nah, setelah sekian tahun diminum, itu hanya mempengaruhi angka harapan hidup 3 bulan. Jadi kalau yang kelompok A ini tidak pakai Riluzole, yang kelompok B tidak pakai Riluzole, nah ternyata perbedaannya 3 bulan. Angka harapan hidupnya lebih panjang 3 bulan. Tapi tidak ada efek samping segala macam, karena dia cuma anti glutamat. Nah, asam glutamat itu juga diproduksi oleh tubuh, jadi ya, jangan terlalu kita nanti tadi katakan jangan tahu semua nanti nggak boleh. Nah, kapan kita hidupnya juga susah juga kan? Iya, oke. Kalau kita kemudian juga lihat dari gejala-gejalanya, tadi kita juga sudah lihat sama-sama dokter. Bagaimana kita sebetulnya bisa membedakan gejala ALS dengan gejala-gejala penyakit saraf lainnya? Ya, misalnya kalau ALS kan ada kram-kram, kemudian ada fasikulasi. Jadi ada seperti kedutan. Yang mudah itu ada kedutan. Orang mungkin kalau kedutan cuma satu tempat, nanti ada kedutan di beberapa tempat. Nah, itu kita udah mulai curiga. Nah, cepat-cepat ke dokter saraf terdekat. Oke. Kebotakan diri sejauh mana ini bisa jadi satu gejala juga sebetulnya dokter?
Enggak juga. Nggak ada ya? Ini Saya botak sendiri. ya dari beberapa apa namanya artikel yang kemudian pernah dibaca bahwa ini bisa menjadi salah satu gejala bahwa menurut penelitian Anda sejauh ini belum Nggak ada. Kalau yang ada kita korelasi, ya? yang nggak ada korelasinya karena memang apa yang terkena di ALS adalah saraf yang untuk saraf motorik. Jadi yang terkait dengan saraf motorik di luar itu tidak terpengaruh. Memang ada yang mengatakan tidak ada gangguan terhadap kognitif, tapi ternyata ada juga gangguan terhadap kognitif. Contohnya banyak yang tidak ada gangguan seperti apa tadi Stephen Hawking itu tidak ada gangguan kognitif, bagus-bagus saja. Tapi ada orang yang ada gangguan kognitif sampai terjadi demensia itu cuma sekitar 5-15%. Oke, ya. Tadi ada juga dari tayangan sebelumnya bahwa kita lihat ada apa namanya penyebab dari ALS ini bahwa kemudian tidak ada dari faktor keturunan. Namun tadi ada menyebutkan bahwa sebetulnya ada dari faktor keturunan resesif katanya. Anda bisa menjelaskan itu lebih lengkap, Ya, dokter? memang ada ALS yang pada keluarga itu karena satu gen mutasi satu gen. Nah itu dia ditemukan satu body yang berisi hialin itu pada keluarga tersebut. Ada satu gen tertentu yang bermutasi. Nah itu pada keluarga tersebut, tapi mungkin tidak ditemukan pada orang lain. Nah, kita belum tahu apakah dia termasuk dalam satu gen yang resesif atau tidak, tapi belum diketahui. Tapi yang jelas itu dikatakan sampai saat ini tidak ada, tapi ada kemungkinan itu kita tidak tahu. Nah, mungkin juga kalau orang yang dari keluarga-keluarga yang punya ALS kemudian nanti ketemu lagi baru jadi, nah itulah yang gen resesif. Oke, stem cell. Sejauh mana ini bisa menjadi satu solusi? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, dokter. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di Berita Satu.